Oke, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana ya cara paling pas buat nyeritain lagi omongan orang lain? Nah, dalam bahasa Indonesia ternyata ada dua cara utama. Kelihatannya sih mirip-mirip ya, tapi perbedaannya itu fundamental banget dan bisa mengubah cara kita bercerita loh. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, buat pemanasan, saya punya teka-teki bahasa nih buat kalian. Coba deh, lihat dua kalimat berikut ini. Intinya sama, pesannya dari orang yang sama, tapi cara nulisnya beda banget. Coba perhatiin deh. Kelihatan kan bedanya? Pesan utamanya sama persis. Lani bilang kunang-kunang itu cantik. Tapi cara penyampaiannya, nah disitulah letak permainannya. Yang satu pakai tanda kutip, seolah-olah kita dengerin langsung Lani ngomong. Satunya lagi pakai kata bahwa buat melaporkan ucapannya. Jadi artinya apa nih? Jadi, apa sih bedanya? Dan kenapa ini penting? Percaya deh, ini bukan cuma soal aturan tata bahasa yang kaku. Ini tuh soal gimana kita berkomunikasi dengan lebih efektif. Kapan kita harus bikin cerita jadi lebih hidup, dan kapan kita cukup meringkasnya aja. Yuk, kita bongkar aturannya satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama, kalimat langsung. Sesuai namanya, ini cara yang paling lugas, paling sering kita temuin di novel atau berita, yang bikin dialog atau kutipan itu terasa nyata dan otentik. Gampangnya gini, kalimat langsung itu ya kutipan, titik. Kita ngambil omongan seseorang persis seperti aslinya, kata per kata, terus kita taruh di tulisan kita. Nggak ada yang diubah, nggak ada yang diringkas. Ini tuh kayak rekaman suara, tapi dalam bentuk tulisan. Nah, ada 3 ciri khas yang gampang banget buat nandain kalimat langsung. Pertama, yang paling kelihatan, ya jelas, tanda petik. Pasti ada. Kedua, biasanya ada koma yang misahin kutipan sama bagian lain dari kalimatnya. Dan yang ketiga, coba deh perhatiin huruf pertama di dalam tanda petik itu. Pasti selalu huruf kapital. 3 hal ini nih kuncinya. Coba kita lihat contoh ini. Apakah kamu sudah lapar? Nah, di sini semua aturannya kepake. Ada tanda petik yang mengurung pertanyaan itu. Terus, huruf A di kata apakah itu kapital. Ini contoh klasik banget yang bikin kita kayak denger langsung suara ibu yang lagi nanya. Oke, beres sama kalimat langsung, sekarang kita pindah ke pasangannya, kalimat tidak langsung. Aturannya emang sedikit beda, tapi ini tuh alat yang berguna banget buat bercerita dan ngasih laporan informasi dengan lebih ringkas. Kalau tadi kalimat langsung itu mengutip, kalimat tidak langsung itu melaporkan. Coba bayangin deh, kamu lagi ceritain ulang obrolan ke temen. Pasti kamu nggak akan ulangin kata per kata kan? Kamu bakal sampaikan intinya aja. Nah, itulah jiwa dari kalimat tidak langsung. Kunci buat ngenalin kalimat tidak langsung itu simpel. Lihat apa yang nggak ada dan apa yang ada. Tanda petiknya hilang, terus sebagai gantinya muncul deh kata-kata hubung, kayak bahwa atau apakah. Kata-kata ini fungsinya kayak jembatan antara si pelapor sama omongan yang dilaporin. Nah, contoh ini pas banget. Tadi kan pertanyaan langsungnya, apakah kamu sudah lapar? Sekarang, pas kita laporin, kalimatnya jadi, ibu bertanya, apakah aku sudah lapar? Kata apakah di sini mengubah pertanyaan jadi sebuah pernyataan. Keren kan? Sekarang, biar makin nempel di kepala, yuk kita taruh dua-duanya sebelahan, biar perbedaannya kelihatan jelas banget. Dari tabel ini, kita bisa lihat langsung perbandingannya. Kalimat langsung itu pakai tanda petik, menjaga keaslian suara si pembicara. Sebaliknya, kalimat tidak langsung justru ngebuang tanda petik dan pakai kata hubung buat ngelaporin maknanya. Jadi intinya cuma satu, mengutip versus melaporkan. Itu aja. Oke, teorinya udah dapat nih. Terus, gimana cara praktisnya? Tenang, saya udah siapin checklist kilat buat kenalin perbedaannya dimanapun dan kapanpun. Ini dia checklist 3 langkah super simple. Pertama, langsung cari tanda petik. Kalau ada, udah fix itu kalimat langsung. Selesai. Kalau nggak ada, nah kita lanjut ke langkah kedua. Cari kata hubung. Kalau kamu nemu kata kayak bahwa atau apakah, itu udah jadi sinyal kuat kalau itu kalimat tidak langsung. Terus langkah ketiga, cuma buat mastiin aja nih. Lihat lagi huruf kapital di dalam kutipan buat kalimat langsung. Simpel kan? 3 langkah doang. Pada akhirnya kalau kamu bisa ingat satu hal ini aja, kamu udah jago. Kalimat langsung itu buat mengutip, kalimat tidak langsung itu buat melaporkan. Yang satu menghidupkan suasana, yang satunya lagi meringkas informasi. Beda tujuan, beda bentuk. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba deh, perhatiin cara kalian ngobrol atau nulis sehari-hari. Kalian itu lebih sering jadi seorang pengutip yang pakai kalimat langsung atau seorang pelapor yang pakai kalimat tidak langsung? Jawabannya bisa jadi ngasih wawasan baru soal gaya komunikasi kalian loh. Menarik kan?